all 11 countries, and we launched this competition to give a real boost to football. Sepak bola dinodai. Presiden FIFA geram, oknum supporter Persija sudah kelewatan. Dunia sepak bola Indonesia kembali tercoreng. Bukan karena kekalahan memalukan, bukan pula karena skandal pengaturan skor, melainkan oleh ancaman pembunuhan terhadap seorang pemain profesional, Tom Haye. Kasus ini tak hanya mengguncang Bandung dan Jakarta, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional, termasuk otoritas tertinggi sepak bola global. Nama Indonesia kembali bergema di luar negeri, namun kali ini dalam nada muram. Sepak bola dinodai, dan Federasi Dunia tak bisa lagi menutup mata. Dari rivalitas lokal menjadi sorotan global. Ancaman terhadap Tom Haye awalnya dianggap sebagai bagian dari kebisingan rivalitas klasik Persib dan Persija. Namun seiring waktu, detail demi detail yang terungkap membuat situasi berubah drastis. Pesan ancaman yang eksplisit, brutal, dan berulang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar emosi sesaat. Kasus ini segera naik level. Media internasional mulai memantau. Laporan keamanan disampaikan ke federasi. Dan pada titik inilah, FIFA disebut memberi atensi serius terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Bagi FIFA, keselamatan pemain adalah prinsip absolut. Tidak ada toleransi terhadap ancaman nyawa, di liga manapun, di negara manapun. Presiden FIFA disebut geram, ini bukan sekadar ulah oknum. Dalam lingkaran federasi, isu ini dipandang sebagai alarm keras. Sumber-sumber internal menyebutkan bahwa pimpinan tertinggi FIFA menilai insiden ini sebagai pelanggaran nilai dasar sepak bola. Narasi oknum tak lagi cukup jika ancaman dibiarkan tanpa konsekuensi tegas. Dunia menilai bukan hanya pelaku, tetapi sistem yang membiarkan teror tumbuh. Bagi FIFA, satu pemain yang hidup dalam ketakutan sudah cukup untuk menyatakan bahwa ada yang salah. Persija terseret, sepak bola Indonesia terpukul. Nama Persija Jakarta ikut terseret dalam pusaran ini. Klub besar dengan sejarah panjang itu kembali diuji, bukan di lapangan, melainkan dalam pengelolaan ekosistem suporternya. Tak sedikit pihak internasional yang bertanya, apakah sepak bola Indonesia sudah cukup aman bagi pemain profesional? Apakah federasi dan klub cukup tegas menghadapi ekstremisme supporter? Pertanyaan-pertanyaan ini menyakitkan, tetapi nyata. Bambang Pamungkas dan suara moral sepak bola. Di dalam negeri, suara paling keras datang dari figur yang justru berasal dari Persija sendiri. Bambang Pamungkas, legenda klub dan ikon nasional, tanpa ragu menyebut ancaman pembunuhan sebagai kejahatan yang mempermalukan sepak bola. Sikap Bambang mendapat sorotan luas. Media asing menilai ini sebagai contoh kepemimpinan moral di tengah krisis. Saat banyak pihak memilih diam atau defensif, Bambang memilih berdiri di sisi korban dan nilai kemanusiaan. Tom Haye, simbol ancaman yang tak boleh terulang. Tom Haye kini bukan sekadar pemain Persib atau timnas Indonesia. Ia telah menjadi simbol rapuhnya keamanan pemain jika fanatisme dibiarkan melampaui batas. Pengamanan ketat diterapkan. Setiap agenda dikawal. Ini bukan sensasi, melainkan keharusan. FIFA sendiri dalam berbagai regulasi menegaskan bahwa keselamatan pemain adalah syarat mutlak kompetisi profesional. Jika satu pemain terancam, maka seluruh kompetisi ikut dipertanyakan legitimasinya. PSSI di bawah tekanan dunia. Tekanan kini mengarah ke PSSI. Bukan hanya dari publik nasional, tetapi juga dari komunitas internasional. FIFA dikenal tidak segan menjatuhkan sanksi jika federasi anggota dianggap gagal melindungi pemain atau menegakkan disiplin. Indonesia punya sejarah pahit dengan sanksi sepak bola dunia. Dan kasus ini membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. PSSI dituntut bergerak cepat, transparan, dan tegas. Oknum supporter, dalih yang mulai dipertanyakan. Istilah oknum kembali diperdebatkan. Di mata dunia, pengulangan kasus serupa membuat istilah ini terdengar seperti alasan defensif, bukan solusi.
FIFA memandang bahwa klub dan federasi memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendidik, mengawasi, dan menindak. Jika tidak, maka masalah akan terus berulang, dan sanksi menjadi keniscayaan. Sepak bola dan ancaman sanksi. Dalam sejarah FIFA, banyak federasi dihukum bukan karena satu insiden, tetapi karena pola pembiaran. Ancaman terhadap pemain, jika tidak ditangani dengan serius, bisa berujung pada pembatasan penonton, denda berat, larangan laga kandang, bahkan pembekuan kompetisi tertentu. Semua ini bukan isapan jempol, melainkan presiden nyata di berbagai negara. Indonesia di persimpangan jalan. Kasus Tom Haye menjadi momen krusial. Indonesia berada di persimpangan. Apakah akan menjadikan ini sebagai titik balik menuju sepak bola yang lebih aman? Atau kembali menormalisasi kekerasan dengan alasan rivalitas? Dunia menonton, FIFA memantau, dan publik menuntut perubahan nyata. Pesan global, sepak bola tidak toleran terhadap teror. Pesan dari dunia sepak bola internasional tegas, tidak ada tempat bagi teror dalam olahraga. Tidak peduli warna klub, identitas supporter, atau sejarah rivalitas. Ancaman nyawa adalah kejahatan universal. Dan sepak bola, sebagai bahasa global, menolak keras segala bentuk kekerasan. Penutup, nama Indonesia dipertaruhkan. Sepak bola dinodai bukan sekadar judul. Ini peringatan. Nama Indonesia, martabat liga, dan masa depan pemain muda dipertaruhkan dalam cara kita menyikapi kasus ini. Jika hukum ditegakkan, jika edukasi diperkuat, jika klub dan supporter berdiri di sisi yang benar, maka krisis ini bisa menjadi awal perubahan. Namun jika tidak, dunia, termasuk FIFA, tak akan ragu bertindak. Sepak bola adalah permainan kehidupan, bukan ruang ancaman. Dan Indonesia tidak boleh gagal menjaga keduanya. Dunia sepak bola Indonesia kembali tercoreng. Bukan karena kekalahan memalukan, bukan pula karena skandal pengaturan skor, melainkan oleh ancaman pembunuhan terhadap seorang pemain profesional, Tom Haye. Kasus ini tak hanya mengguncang Bandung dan Jakarta, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional, termasuk otoritas tertinggi sepak bola global. Nama Indonesia kembali bergema di luar negeri, namun kali ini dalam nada muram. Sepak bola dinodai, dan federasi dunia tak bisa lagi menutup mata. Dari rivalitas lokal menjadi sorotan global. Ancaman terhadap Tom Haye awalnya dianggap sebagai bagian dari kebisingan rivalitas klasik Persib dan Persija. Namun seiring waktu, detail demi detail yang terungkap membuat situasi berubah drastis. Pesan ancaman yang eksplisit, brutal, dan berulang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar emosi sesaat. Kasus ini segera naik level. Media internasional mulai memantau. Laporan keamanan disampaikan ke federasi. Dan pada titik inilah, FIFA disebut memberi atensi serius terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Bagi FIFA, keselamatan pemain adalah prinsip absolut. Tidak ada toleransi terhadap ancaman nyawa, di liga manapun, di negara manapun. Presiden FIFA disebut geram, ini bukan sekadar ulah oknum. Dalam lingkaran federasi, isu ini dipandang sebagai alarm keras. Sumber-sumber internal menyebutkan bahwa pimpinan tertinggi FIFA menilai insiden ini sebagai pelanggaran nilai dasar sepak bola. Narasi oknum tak lagi cukup jika ancaman dibiarkan tanpa konsekuensi tegas. Dunia menilai bukan hanya pelaku, tetapi sistem yang membiarkan teror tumbuh. Bagi FIFA, satu pemain yang hidup dalam ketakutan sudah cukup untuk menyatakan bahwa ada yang salah. Persija terseret, sepak bola Indonesia terpukul. Nama Persija Jakarta ikut terseret dalam pusaran ini. Klub besar dengan sejarah panjang itu kembali diuji, bukan di lapangan, melainkan dalam pengelolaan ekosistem suporternya. Tak sedikit pihak internasional yang bertanya, apakah sepak bola Indonesia sudah cukup aman bagi pemain profesional? Apakah federasi dan klub cukup tegas menghadapi ekstremisme supporter? Pertanyaan-pertanyaan ini menyakitkan, tetapi nyata. Bambang Pamungkas dan suara moral sepak bola. Di dalam negeri, suara paling keras datang dari figur yang justru berasal dari Persija sendiri. Bambang Pamungkas, legenda klub dan ikon nasional,
tanpa ragu menyebut ancaman pembunuhan sebagai kejahatan yang mempermalukan sepak bola. Sikap Bambang mendapat sorotan luas. Media asing menilai ini sebagai contoh kepemimpinan moral di tengah krisis.